Halo anak-anakku, apa kabar? Saya harap kalian semua sehat ya. Hari ini pembelajaran kita tentang Allah menyampaikan 10 firman-Nya sebagai pedoman hidup. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita, saya ingatkan ya, kita selalu menjaga kesehatan kita makan makanan bergizi, kita istirahat yang cukup, jangan lupa kita berolahraga ya. Dan kita juga harus memakai masker ya kalau bepergian supaya apa? Kita terbebas dari virus-virus corona yang bertebaran di udara. Dan yang paling penting kita juga harus berdoa mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus selalu menyertai kita dalam setiap aktivitas kita ya, terutama dalam pembelajaran hari ini ya. Anak-anakku, hari ini kita diingatkan ya akan isi perjanjian Allah dengan bangsa Israel ya, dan bersiap sedia melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, perjanjian ini menyangkut 10 perintah Allah tentunya ya. Anak-anakku, kita mulai ya pembelajaran kita ya. Anak-anakku, dalam kehidupan kita ya pasti kita akan sangat membutuhkan yang namanya peraturan atau norma atau hukum ya. Memang ini dalam kehidupan kita sangat penting ya, baik itu di keluarga ya, kan kita punya aturan-aturan ya. Di sekolah apalagi ya, tata tertib ya, memakai seragam, terus kita datang jam 7 mulai pembelajaran ya. Dan di masyarakat juga banyak ya peraturan-peraturan ya, misalkan kalau kita berlalu lintas misalnya ya, kita harus mengenakan helm ya, ikuti aturan-aturan lalu lintas ya. Itu aturan-aturan yang sangat penting dalam masyarakat ya. Memang peraturan itu ya adalah sebuah sarana untuk membangun kehidupan bersama yang dibuat atas persetujuan dan kesepakatan bersama ya. Peraturan itu dibuat atas kesepakatan bersama ya. Nah, tujuannya sih apa sih peraturan itu atau hukum atau norma itu ya? Bertujuan mengatur ketertiban semua anggota ya. Kalau di sekolah ya berarti anggota sekolah, kalau di masyarakat berarti anggota masyarakat ya, agar semuanya nyaman ya dan menjamin kepentingan dan keselamatan setiap orang serta kepentingan dan keselamatan bersama ya. Ini yang penting ya, jadi keselamatan bersama ya ini menjadi utama ya. Itulah kenapa peraturan itu dibuat ya. Ingat ya, di Indonesia ya bangsa kita juga memiliki ya ada Undang-Undang Dasar 1945 ya, yang menjadi apa, yang menjadi aturan yang mengantar kita kepada kesejahteraan dan keharmonisan. Nah, inilah bangsa kita ya, memiliki juga aturan dan undang-undang ya atau hukum ya yang harus kita patuhi ya sebagai setiap anggota iya, sebagai setiap warga negara Indonesia tentunya ya. Memang aturan-aturan itu memang harus kita taati ya, harus kita laksanakan supaya apa? Supaya ketentraman dan kebahagiaan ya, baik bagi pribadi maupun seluruh masyarakat dan bangsa pada umumnya. Jadi memang ditujukan ya, kalau kita mentaati ya dan melaksanakan aturan-aturan itu ya, akan terjadi yang namanya ketentraman dan kebahagiaan ya. Sekali lagi, baik bagi diri pribadi maupun orang lain ya. Tetapi ada juga loh yang tidak taat atau tidak melaksanakan. Nah, dampaknya apa sih kalau tidak taat? Nah, maka akan terjadi yang namanya ketidakharmonisan ya, bahkan terjadi kekacauan ya, kerugian baik secara pribadi maupun bersama ya. Bayangkan misalkan di jalan raya ya, orang tidak mau taat pada peraturan. Misalnya lampu merah harusnya kan berhenti, ini nggak berhenti. Nah, maka kalau tidak ditaati akan misalnya terjadi kecelakaan. Kalau kecelakaan yang rugi siapa? Ya diri sendiri dan orang lain tentunya ya. Maka penting ya untuk taat melaksanakan aturan-aturan, norma-norma dan hukum yang ada di masyarakat ya. Seperti yang akan kita belajar hari ini ya, 10 firman Allah atau 10 perintah Allah ya, yang akan kita baca juga nanti ya dari kitab Keluaran ya. Jadi firman atau 10 perintah Allah ini ya disampaikan kepada Nabi Musa. Di mana ya kira-kira menyampaikannya ya? Iya, di Gunung Sinai ya, kepada bangsa Israel ya. Jadi 10 perintah Allah itu mengatur tata kehidupan umat Israel agar mereka dapat hidup aman dan saling menghormati ya. Itu yang ditujukan ya firman Tuhan itu kepada bangsa Israel ya awal mulanya ya. Juga dilihat sebagai pedoman hidup yang akan menyelamatkan umat Allah.
Ya, di samping untuk mengatur tata hidup juga untuk sebagai pedoman hidup, ya. Jadi 10 perintah Allah juga itu merupakan perjanjian Allah, ya. Allah menjanjikan keselamatan kepada bangsa Israel, ya, sebagai bangsa terpilih, ya, jika mereka sungguh-sungguh mendengarkan dan melaksanakan firman Allah dan berpegang pada perjanjiannya. Nah, ininya juga yang akan kita pelajari, ya, bahwa kita harus setia, harus taat pada aturan-aturan, ya, supaya apa? Supaya kita juga mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, ketentraman, ya kan? Anak-anakku yang terkasih, ini kisah tentang Musa mendapatkan atau menerima 10 perintah Allah, ya. Saya bacakan, ya. Sudah lebih dari 2 bulan bangsa Israel berjalan melalui padang gurun yang gersang. Allah membimbing mereka dalam tiang awan sehingga mereka menemukan mata air dan minum. Allah menurunkan mana dari langit dan sewaktu-waktu mereka dapat menangkap burung-burung puyuh yang kecapean. Makanan mereka memang membosankan. Oleh karena itu mereka mengeluh. Dulu di Mesir kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Yang tidak diingat mereka adalah meminta tolong kepada Allah dalam penderitaan mereka. Sementara itu, Musa merasa tidak sanggup mengurus bangsa besar itu seorang diri. Maka ia mengangkat pemimpin atas 1.000 orang dan atas 100 orang. Dengan demikian, rombongan besar yang melarikan diri dari Mesir mulai menjadi satu masyarakat yang teratur. Namun mereka belum mempunyai peraturan yang mengatur hidup mereka. Akhirnya mereka sampai di kaki Gunung Sinai. Musa sudah biasa melihat gunung itu karena dulu dia sering mengembalakan kawanan domba Yitro di daerah itu. Tetapi orang Israel baru pertama kali melihat Gunung Sinai dengan puncak yang menjulang tinggi di langit. Mereka kagum dan terpesona memandangnya. Lalu Musa naik menghadap Allah. Allah bersabda kepadanya, "Biarlah Israel menjadi harta kesayanganku. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan iman dan bangsa yang kudus. Suruhlah mereka menguduskan diri secara rohani dan jasmani, karena 3 hari lagi aku akan turun di Gunung Sinai di depan mata seluruh rakyat. Tetapi jangan ada seorang pun yang menginjak gunung itu agar ia tidak mati." 2 hari lamanya bangsa Israel menyiapkan diri menanti penampakan Tuhan. Mereka membuat pagar di kaki gunung supaya tidak ada seorang yang menginjaknya. Kemudian mereka mencuci pakaiannya dan berpuasa untuk membersihkan diri. Pada hari yang ketiga, pagi-pagi benar bangsa Israel sudah siap berdiri di kaki gunung. Tiba-tiba segumpal awan padat menutupi puncak Sinai, dan dari di dalam awan itu terdengar bunyi gemuruh, guntur, dan bunyi sangkakala yang semakin keras. Pun kilat keluar dari dalamnya. Seluruh gunung Sinai ditutupi asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Maka seluruh bangsa Israel gemetar ketakutan. Dan seorang dari Musa naik ke atas, masuk ke dalam awan yang gelap itu. Rakyat yang tinggal di bawah mengerti bahwa Tuhan menyampaikan hal-hal yang sangat penting kepada Musa. Dan perkiraan mereka memang benar. Di dalam awan itu Musa menerima dari Tuhan ke-10 perintah Allah. Ke-10 perintah Allah yang disampaikan hari ini menjadi inti Taurat Tuhan bagi orang Yahudi dan orang Kristen. Di dalam awan gelap itu Tuhan berfirman, "Akulah Tuhan Allahmu. Jangan menyembah berhala, berbakti padaku saja dan cintailah aku melebihi dari segala sesuatu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat.
Kuduskanlah hari Tuhan. Hormatilah ibu bapamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dosa tentang sesamamu. Jangan mengingini istri sesamamu. Jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Musa bertanya kepada mereka, apakah kamu menerima perintah itu sebagai undang-undang bangsa? Mereka menjawab, segala firman Tuhan akan kami taati dan kami laksanakan. Kemudian Musa mengambil darah kurban dan menyiramkannya kepada seluruh rakyat dengan berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Dengan demikian bangsa Israel menjadi umat perjanjian dan suci di mata Tuhan. Nah, anak-anakku, ya, dalam perjanjian lama, ya, bangsa Israel memiliki pedoman yang dikenal dengan dasar firman atau 10 perintah Allah. Ya, dan dasar firman ini mengatur hubungan antara umat Israel dengan Allah dan hubungan antara umat Israel dengan sesamanya, ya. Dengan menaati dasar firman atau 10 perintah Allah, ya, umat Israel menunjukkan kesetiaannya kepada Allah, ya, sehingga memperoleh keselamatan, ya. Itu yang penting, ya. Kalau kita taat pada perintah Allah, maka kita akan memperoleh keselamatan, ya. Pelanggaran umat Israel terhadap firman Tuhan, ya, terhadap 10 perintah Allah akan mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan bersama. Ya, sebagai anggota masyarakat, kita juga perlu menaati, ya, segala peraturan yang ada, ya. Dengan menaati peraturan itu, ya, kita terlibat dalam menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bersama, ya. Bisa anak-anakku, ya? Oke, bisa dong. Jadi kalau kita ada aturan di rumah juga kita harus taati, ya. Karena apa? Kalau kita taati, ya, kita tetap harus menjaga, nanti kita bisa hidup dalam kebersamaan, ya, dalam kedamaian, ya, tidak dimarahin oleh orang tua kita atau tidak dimarah oleh siapa? Oleh bapak ibu guru, tidak dimarah oleh oleh bapak polisi, ya. Misalkan kita kalau di tengah jalan, ya, berkendara memakai motor tidak memakai helm, ya. Nah, anak-anakku, ya, untuk memperdalam pembelajaran kita, ya, ada pertanyaan yang harus kalian jawab, ya. Kerjakan di buku, ya. Yang pertama, mengapa kita membutuhkan peraturan? Nah, kenapa? Ayo, tadi di atas, ya, sudah, ya. Di awal sudah saya jelaskan, ya. Nomor 2, apa yang terjadi kalau peraturan tidak ditaati atau dilaksanakan? Apa tadi? Kan sudah saya jelaskan juga, ya. Nomor 3, di gunung apa Allah menurunkan 10 perintah Allah kepada Musa? Oke, di gunung apa tadi? Iya, betul, ya. Kemudian yang keempat nih, tulislah isi 10 perintah Allah secara runut, ya. Bisa kan? Bisa dong, kan gampang. Oke teman-teman, anak-anakku, ya, cukup sekian pembelajaran kita hari ini, ya. Silakan ini dikerjakan, nanti dikirimkan ke Bapak Ibu guru, ya. Terima kasih sudah semangat belajar, ya, pada pagi hari ini, ya, pada kesempatan ini, ya. Saya hanya ingatkan yang kita harus selalu menyerahkan diri kepada Tuhan, mohon bimbingan Tuhan Yesus, ya, untuk kita selalu menaati peraturan-peraturan yang ada, ya, entah itu di keluarga, di sekolah, di masyarakat. Dan ingat, ya, kalau yang belum tekan tombol subscribe, ya, silakan tekan tombol subscribe, ya, supaya kita bisa terus mengikuti pembelajaran ini di materi-materi berikutnya, ya. Kalau suka dengan pembelajaran ini, silakan tekan tombol like. Oke. Sampai ketemu, ya, anak-anakku, di pembelajaran berikutnya, ya. God bless you. Bye bye.